Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Tarigan dengan NPM 2308100017 dari kelas ICA 23. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memperkenalkan sistem saya, yaitu sistem monitoring ruangan kelas di Universitas Katolik Santo Thomas. Dengan implementasinya saya membuat di Fakultas Ilmu Komputer karena saya sendiri di Fakultas Ilmu Komputer. Video ini saya tujukan untuk sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman web. Di video ini saya akan membahas tentang database. Baik, sekarang kita berada di localhost atau php-admin. Di sini saya akan membuka database yang saya buat itu Univ Monitoring. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, antaranya ada dosen, fakultas, jadwal, jam kuliah, laporan kerusakan, log aktivitas, mata kuliah, pengumuman ruangan, dan user. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu dari dosen. Di sini untuk dosen struktur dosen saya menggunakan NIDN, fakultas ID, foto, create add, dan create update. Untuk strukturnya sendiri sebagai berikut. Ini yang sebagai parser dan sebagainya. Kita lanjut ke tabel yang kedua, itu tabel fakultas. Di tabel fakultas punya struktur seperti ID, nama fakultas, denah gambar, create add, dan create update. ID ini sebagai tanda pengenal ya, jelasnya atau primary key-nya, dan nama fakultas ini sebagai nama fakultas tersebut. Denah gambar itu sebagai denah untuk fakultas, denah ruangannya, serta gambar ini sebagai profil atau gambar utama yang akan terlihat di landing page. Untuk create add dan create update ini lebih tepatnya sebagai tanggal aja ya. Selanjutnya kita lanjut ke tabel jadwal. Pada tabel jadwal sendiri punya struktur sebagai berikut, yaitu ada ID, dosen NIDN, ruangan ID, jam ID, mata kuliah, hari, status, dan create add dan create update. ID ini sebagai tanda pengenal. Dosen berfungsi sebagai tanda pengenal atau foreign key-nya untuk ke data dosen. Ruangan sebagai data ruangan. Jam ID adalah sebagai ID sebagai tanda pengenal. Dosen NIDN sebagai dosen yang mengampu jadwal tersebut. Ruangan ID adalah sebagai pengenal ruangan di mana jadwal tersebut akan dilaksanakan. Jam ID sebagai pengenal jam berapa jadwal tersebut akan dilakukan, seperti jam AB kah, CD, atau seterusnya, serta mata kuliah apa yang diampu. Dan di hari ini terdapat hari Senin hingga Jumat, karena biasanya pembelajaran itu hanya sampai hari Jumat. Dan status konfirmasi, di mana status konfirmasi ini yang maksudnya itu mata kuliah tersebut telah dikonfirmasi oleh dosen apa belum gitu. Sekarang kita kembali ke jam kuliah. Untuk jam kuliah sendiri terdapat ID, kode jam mulai dan jam selesai, yang dimana ID sebagai tanda pengenal, kode jam sebagai kode abjad seperti AB, CD, ABC, dan seterusnya hingga JKL. Dan jam mulai itulah jam pembelajaran tersebut mulai, seperti jam AB itu mulai dari jam 8.00 sampai jam 9.40, sehingga jam mulainya 8.00 dan jam selesainya itu di jam 9.40. Selanjutnya kita masuk ke laporan kerusakan.
Pada tabel laporan kerusakan terdapat ID, jelasnya ID, ruangan ID, dosen NIDN, deskripsi kerusakan, bukti foto, waktu laporan, status laporan, dan update add. Di sini ruangan ID berfungsi sebagai ruangan mana laporan tersebut. Ruangan mana laporan tersebut? Di ruangan mana laporan tersebut? Dosen NIDN sebagai dosen siapa yang melakukan laporan? Deskripsi kerusakan. Deskripsi kerusakan itu sebagai teks di mana berisi akan deskripsi yang diisi oleh dosen tentang kerusakan tersebut, seperti misalnya kursi rusak atau AC tidak hidup dan sebagainya. Bukti foto sebagai bukti pendukung jikalau memang butuh, seperti mungkin PC-nya rusak, mungkin bisa difoto oleh dosennya. Dan waktu lapor serta status laporan. Status laporan ini berfungsi pada admin, misalnya dalam proseskah, atau sudah dalam perbaikan kah, atau sudah selesai diperbaiki gitu. Untuk log aktivitas ini hanya berisi tentang log aktivitas yang terjadi seperti insert, update, dan sebagainya. Serta di mata kuliah terdapat ID pastinya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, program studi, fakultas ID, dan grade add dan grade update add. Kode mata kuliah berfungsi sebagai pengenal mata kuliah apa, nama mata kuliah dan nama mata kuliah apa. SKS itu jumlah SKS dari mata kuliah tersebut serta semesternya. Semester sebagai 1, 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Serta prodi, itu program studi apa mata kuliah tersebut. Fakultas ID, di fakultas apa mata kuliah tersebut berada. Sekarang kita lanjut ke pengumuman. Pengumuman berisi judul, isi pengumuman, tanggal berlaku, dan klik add. Kapan pengumuman itu dibuat. Pengumuman ini bertujuan untuk menginput pengumuman di dalam landing page. Seperti di landing page terdapat pengumuman seperti ruangan ini sedang melakukan perbaikan gitu. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke ruangan. Di tabel ruangan terdapat struktur kode ruangan, nama ruangan, kapasitas, jumlah monitor, fakultas ID, status, grade add, grade update add, dan lantai, di mana kode ruangan berfungsi sebagai nama kode ruangan tersebut, bukan sebagai primary key. Untuk nama ruangan sendiri itu dibuat untuk nama ruangan seperti ruangan 11, lab A, B, lab B, lab C, dan seterusnya. Dan kapasitas ini sebagai keterangan bahwa ruang tersebut berkapasitas berapa orang, seperti itu. Dan jumlah monitor ini bisa disesuaikan, misalnya ruangan tersebut adalah termasuk ruangan lab komputer sehingga dapat ditulis jumlah monitor sekian. Dan fakultas ID sebagai pengenal ruangan tersebut berada di fakultas apa, statusnya apa, dan untuk status itu berfungsi sebagai pengenal statusnya apa. Dan lantai sebagai pengenal bahwa ruangan tersebut berada di lantai berapa. Baik, sekarang kita lanjut ke database tabel user, di mana di sini terdapat ID user, username, password, role, fakultas ID, nama, is default password, create add, dan update add, di mana ID ini berfungsi sebagai pengenal user tersebut, username sebagai username dari user, password sebagai password login user, dan role sebagai pengenal atau autentikasi sebagai pembeda, di mana jika role-nya dosen maka diarahkan ke dashboard dosen, jika role-nya admin diarahkan ke dashboard admin,
dan jika rule-nya super admin atau rektor akan diarahkan ke kepentingannya masing-masing. Dan untuk fakultas ID sebagai pengenal bahwa user tersebut berada di fakultas apa sehingga memiliki batasan akses ke fakultas-fakultas lain selain super admin and rektor. Nama sebagai nama user tersebut, dan isi full password ini berfungsi sebagai fitur di mana saya membuat bahwa seorang dosen yang baru login dengan NIDN-nya akan diarahkan ke menu ubah password. Seperti itu jika masih bernilai 1. Baik. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang database saya, struktur database saya. Mungkin ada kekurangan dalam database saya mohon maaf karena proses pembuatan sistem ini tidak menggunakan metode waterfall sehingga tidak berurutan, jadi mungkin di tengah jalan dapat terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih.